Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Lava. Bertemu lagi di Bincang Lava. Kali ini podcast Rumah Sakit Lavalet benar-benar mengangkat tema-tema kesehatan yang informatif, edukatif, dan pastinya ter-up to date. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Aldila dan saya akan menemani para sahabat Lava dalam Bincang Lava kali ini. Nah, pada kepo enggak tema podcast hari kita apa hari ini? Ya, tema podcast kita hari ini memang tema yang benar-benar masih diperbincangkan di masyarakat luas, yaitu tentang kesehatan lambung. Bagaimana cara kita kenal lebih dekat dengan MAH, GERD, dan endoskopi. Nah, seperti para sobat Lava tahu, di podcast-podcast sebelumnya saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh narasumber yang ahli dan pastinya menyampaikan informasi-informasi ter-up to date tentang tema kesehatan yang kita angkat di podcast kali ini. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah dokter spesialis kebanggaan Rumah Sakit Lavalet, dokter cantik, dokter hits. Beliau adalah dokter Siva Mustika, spesialis penyakit dalam KGIH. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Semuanya. Sehat dokter? Alhamdulillah. Sehat, terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di Bincang Lava kali ini. Para sobat Lava, mungkin ada yang sudah kenal dengan dokter Siva, mungkin ada yang belum kenal. Sebelum kita masuk ke tema, kita tampilkan dulu video singkat dok tentang Dr. Siva Mustika SPPDK GEH dan aktivitas beliau di Rumah Sakit Lavalet. Boleh ya dok ya? Simak video singkat berikut ini. Jadi hari ini nanti kan akan dilakukan pemeriksaan ya Bu ya, pemeriksaan endoskopi. Nanti Ibu akan diperiksa di tempat ini, nanti dimasukin selang lewat mulut ya. Sakit cuma 10 menit aja ya Bu ya. Jadi nanti setelah itu jadi sudah bisa tahu kira-kira penyakitnya apa. Gitu. Sampai Bu, oke. Rasanya kayak kering, panas, seperti itu. Nah, dan ini kalau naik ke atas yang Ibu rasakan kayak pahit, kayak gitu. Ya, jadi otot jalannya nggak sedikit kurang, ya. Jadi supaya nggak ya naik, jadi supaya enak, ya. Jadi pokoknya obatnya butuh diminum ya Bu ya. Ya Bu ya. Lanjut. Oke, para sobat Lava sudah tahu ya tentang kesibukan beliau di Rumah Sakit Lavalet, tentang cara beliau konsultasikan ke pasien-pasiennya dok ya. Nah, sebelum masuk ke tema nih dok, saya mau kasih tahu lagi nih ke para sobat Lava bahwa Dr. Siva Mustika SPPD ini beliau adalah konsultan gastrohepatologi. Iya, betul. Beliau adalah internis yang memang fokus di keluhan-keluhan pencernaan. Iya, nah, betul. Dan itu pas sekali dengan tema podcast kita kali ini, yaitu kenali lebih dekat dengan MAH, GERD, dan endoskopi. Nah dok, siap dok? Saya gempur pertanyaan? Siap. Oke dok, ini mungkin pertanyaan yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang ke tempat praktek dokter Siva. Apa sih dok bedanya orang sakit MAH dengan orang sakit GERD? Iya, betul.
Oke, makasih Dokter Dila pertanyaannya ya. Jadi sahabat Lava sekalian, tadi kan dikasih tahu aku konsultannya panjang banget itu ya. Tapi kalau saya sih sering bilangnya itu saya itu penyakit dalam bagian jeroan. Bagian jeroan, jadi siap ngurusi Dok. apa babat ya, Usus, ya lambung, hati gitu kan jeroan tuh ya. Betul. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan. Memang kayaknya tren sekarang ini nih memang gangguan pencernaan ya kayaknya. Dan selalu orang itu kadang pasien tuh datang ke saya, dok saya kena mah, misalnya seperti itu. Ya. Atau kadang ada saya kena asam lambung. Sudah mendiagnosa sendiri. Mendiagnosa sendiri gitu betul. Jadi sebenarnya apa sih bedanya mah dengan GERD? Jadi kalau MAH itu sendiri sebenarnya istilah awam dok. Jadi istilah awam okay. Dan MAH itu sebetulnya berasal dari bahasa Belanda loh. Oh Belanda ya, dok. MAH itu adalah bahasa Belandanya untuk lambung. Seperti itu. Okay. Jadi sebenarnya MAH. segala kelainan di bidang pencernaan itu terutama di lambung ya orang ngomongnya itu MAH seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin GERD itu sebenarnya beda lagi. Kalau GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi reflux itu adalah khas sebetulnya ada cairan dari asam lambung yang dia balik gitu ya ke kerongkongan. Ya, padahal harusnya kan dia turun tuh ya. Jadi kalau kita makan kan prosesnya dia dari yang kita makan di mulut ke kerongkongan, ke lambung kan turun dia harusnya ke usus. Nah, di saat ada suatu hal yang menyebabkan gangguan sehingga ada reflux atau aliran balik dari isi lambung itu dia ke kerongkongan, maka itu yang disebut dengan GERD. Sehingga sebetulnya secara umum antara MAH dan GERD itu dia gejalanya mungkin bisa berbeda ya. Siap. Seperti itu. Tapi ya itu tadi kadang masyarakat awam wis campur aduk gitu ya istilahnya seperti itu, bahkan ya mendiagnosa sendiri. Jadi intinya kalau MAH itu memang segala macam keluhan pencernaan bisa disebut dengan MAH, tapi jenis-jenisnya macam-macamnya itu sebenarnya masih banyak. Gitu. Oke dok, menarik nih dok. Berarti bisa jadi GERD adalah salah satu dari MAH. Betul. Gitu ya dok ya. Nah mungkin ada gejala ciri khas dok yang bisa, oh ini kayaknya saya ke arah GERD nih, atau ini saya bukan ke arah GERD. Iya betul. Jadi memang kembali lagi masalah GERD ini sangat menarik ya. Kalau saya bilang ini masalah yang kekinian ya, trending banget itu. Iya betul dok, ya. Trending viral banget. Di seluruh medsos itu sering banget ngebahas tentang GERD gitu. Jadi kayaknya lagi trending. Nah, kalau kita bicara kembali ke MAH lagi ya. Kalau MAH itu kan sebetulnya segala kelainan yang berhubungan dengan pencernaan. Atau kita kalau bahasa medisnya itu sindroma dispepsia. Jadi rasa tidak nyaman pada perut ya. Mau kembung, mau mual, mau begah ya, terus kemudian nyeri juga, itu kita bisa bilang gejala MAH ya. Kemudian akan dibagi lagi apakah itu ke arah gastritis, dimana kalau namanya gastritis itu berarti sudah ada tanda-tanda radang, jadi ada nyerinya ya, muntah-muntah hebat ya, mungkin rasa tidak nyaman di perut sampai mungkin ada kayak rada-rada demam seperti itu mungkin gastritis, karena itis itu adalah keradangan ya. Nah, kalau GERD juga salah satu kelainan dari pencernaan. Nah, karena tadi di awal aku udah bilang ya bahwa ada aliran balik dari lambung ke kerongkongan. Nah, kenapa sih kok bisa balik? Padahal Tuhan tuh udah menciptakan sistem pencernaan kita tuh sedemikian rupa sehingga apa yang udah turun ke bawah itu jangan sampai balik ke atas gitu ya. Kalau dia balik berarti itu ada sesuatu yang keliru. Nah, ternyata GERD itu terjadi ya karena klep yang berada di antara kerongkongan dengan lambung, namanya klep osofagus bagian bawah itu dia terganggu. Jadi dia longgar. Kalau kayak karet itu kayak melar seperti itu. Sehingga harusnya kerongkongan itu setelah makanan itu didorong ya masuk ke lambung, dia kan harusnya nutup. Untuk supaya makanan itu nanti menjalani proses selanjutnya di bawah. Nah ini dia karena nutupnya nggak sempurna atau mungkin karena memang dia sudah longgar, maka akan ada sebagian dari isi lambung itu yang dia akan kembali ke atas. Nah saat kembali ke atas, kalau kita tahu ya mungkin Dokter Dila mengingat anatomi zaman dulu. Nah posisi kerongkongan tuh dia pas ada di dada, ya di belakang tulang dada. Nah sehingga pada saat GERD itu paling sering keluhannya adalah dada panas, seperti terbakar, ya. Dok. Jadi kadang sering banget itu yang merasa orang tuh kayak sakit jantung. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah dalam tahap yang lebih parah lagi, maka dia bisa
terasa sampai ke mulut ya, ke tenggorokan, rasanya kayak pahit, kecut, asam seperti itu. Oke. Jadi itu gejala dari GERD. GERD, Ya, betul. mungkin GERD nggak sampai nyeri, perutnya mungkin Betul. nggak, tapi dadanya kayak panas gitu, sehingga sering banget orang itu merasa, oh kayaknya saya sakit jantung nih. Kemudian panik, cemas ya, Betul, betul. yang akhirnya itu akan semakin memperburuk keluhan dari pasien. Betul. Gitu. Berarti kuncinya di sini, jangan cemas dulu ya, Dok ya. Iya, betul, betul. Karena cemas malah memperparah terkadang gejala yang kita Betul. rasakan. Iya. Nah, Dok, menariknya adalah tadi Dokter Siva bilang ada rasa dada seperti panas, Iya. kemudian mulut serasa pahit. Nah, misalnya para sobat lava di rumah merasakan hal-hal seperti itu, mungkin yang kayak mulut pahit ya, Dok, mulut pahit atau asam, mungkin apa ya yang harus para sobat lava lakukan terlebih dahulu sebelum mereka cemas nih gitu, Dok. Oke. Nah, jadi memang bener banget kalau ada keluhan seperti itu ya, apalagi sekarang tuh orang udah pada sering lihat medsos, Betul. terus browsing gitu ya, Betul, cari-cari betul. gitu kan, aduh. Dan ketemunya itu kalau nyeri dada pasti kan jantung gitu ya. Nah, Betul. pesannya nomor 1, jangan panik dulu ya, jangan panik. Terus yang kedua, kalau memang terasa mulut asam, tidak nyaman gitu ya, Anda boleh minum sesuatu yang hangat atau sesuatu yang manis, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Dan kemudian kalau memang kita tuh pas lagi posisi tiduran atau lagi apa, misalnya kadang paling sering itu tengah malam terbangun gitu ya, karena Iya, betul. rasa nggak enak, atau Betul. mungkin bangun tidur pagi gitu rasanya mulut asem banget kayak gitu. Nah, duduk ya, dalam posisi duduk kita minum sesuatu yang hangat, boleh yang manis seperti itu nggak apa-apa. Kemudian tunggu 15 sampai ya mungkin 30 menit lah seperti itu, dilihat ya responnya. Nah, kalau sobat lava di rumah mungkin punya obat-obat persediaan misalnya seperti antasida atau apa ya, obat-obat sederhana lah ya seperti itu, mungkin itu boleh dicoba. Atau mungkin di rumah ada susu yang hangat atau apa juga, mungkin itu juga bisa dicoba untuk pertolongan pertama. Jadi jangan panik. Nah, pertolongan pertamanya tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau berlanjut, nah jangan lupa harus segera diperiksakan. Jangan kita malah ya itu tadi googling, browsing Betul. yang lain-lain yang akhirnya nanti kalau memang Anda dengan gangguan pencernaan itu nggak jadi lebih baik gitu ya. Itu akan semakin membuat produksi asam lambungnya berlebihan dan akhirnya gejalanya makin parah. Nah, nah ini pentingnya kita ngangkat di tema ini di podcast nih, Dok. Memang meluruskan Iya. waham-waham yang memang selama ini kan Waham, mungkin waham ya, Dok ya. Para milenial kan sering googling, Iya. obat apa ya yang cocok dengan Iya, rasa saya, padahal betul. obat itu belum tentu Ya. tepat. Nah, Dok, menariknya lagi nih, Dok. Nah, tadi kan Dokter Siva bilang, nah jangan sampai gejala menjadi terlambat, gejala makin parah. Nah, gejala apa yang harus menjadi awareness nih para sobat lava yang wah sayatnya harus ketemu Dokter Siva nih di Iya. Lavalet. Nah, Ya, gimana, harus Dok? ketemu aku juga sih. Ya, mungkin kalau sobat lava yang ada di mana-mana lah ya, Ya, kan. iya, Dok. Nah, kalau pertolongan pertama tidak berhasil, Anda sudah mencoba untuk memberikan pengobatan atau bahkan mungkin sudah berobat ke dokter terdekat tidak berhasil ya, keluhannya masih ada, berarti harus segera diperiksa. Itu artinya yang kalau keluhan sudah menetap walaupun dengan pengobatan seperti itu. Terus yang kedua yang perlu diwaspadai lagi jika keluhan ini sudah berlangsung lama dan kemudian ada penurunan berat badan. Nah, itu salah penurunan berat satu badan. kalau di medis itu istilahnya alarm simptom. Jadi yang harus kita benar hati-hati dan kita nggak boleh menganggap ini suatu masalah lambung yang biasa gitu ya. Betul. Jadi ada penurunan berat badan, terus keluhan yang menetap walaupun sudah dengan ada pengobatan ya. Terus kemudian jika diikuti dengan muntah-muntah hebat gitu ya. Jadi muntah nggak bisa makan, tiap makan muntah, tiap makan muntah, misalnya seperti itu. Terus kemudian baru kalau ada selain tadi penurunan berat badan, mungkin barangkali dibuang air besarnya, ada darah atau BAB-nya hitam seperti petis, seperti itu ya. Nah, itu tanda-tanda yang harus diwaspadai dan jangan ditunda, harus segera diperiksakan ke dokter karena mungkin membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut khususnya di bidang pencernaan. Nah, jelas. Dok, mungkin tadi ada kata-kata keluhan yang menetap, Dok. Iya. Ada standar waktu nggak, Dok? Jadi kalau untuk gangguan lambung tuh jangan lebih dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu di kita udah masuk kronis. Jadi kalau masih dalam jangka 1-2 minggu itu masih kondisi akut. Nah, akut dan kronis tuh kadang masyarakat awam suka keliru-keliru Nah, ya. iya, Dok, betul. Kalau akut tuh dianggap yang udah parah banget, Ya. padahal itu sebenarnya kebalik ya. Jadi akut itu adalah kejadian yang baru pernah terjadi dan kalau dalam 1-2 minggu belum membaik dengan obat-obatan ya, bukan dibiarin sih ya.
atau malah googling tadi Iya. diobatin belum membaik, maka harus segera diperiksakan gitu. Misalnya nih para sobat Lava udah memeriksakan ke dokter terdekat atau ke dokter Iya, Siva. iya. Kira-kira pemeriksaan apa sih dok yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa ini memang saya ke arah GERD atau Iya. saya ke arah gastritis Iya, gitu dok? betul. Jadi sebetulnya sih kalau prinsipnya setiap ada kelainan, jika Anda periksa ke dokter kan akan dilakukan rangkaian pemeriksaan, mulai dari ditanya-tanya dulu, Betul. kemudian diperiksa ya, kemudian barangkali mungkin dibutuhkan pemeriksaan lab-lab sederhana, kadang Betul. seperti itu ya. Atau juga mungkin perlukan lab tambahan seperti misalnya tadi tuh, saya takut sakit jantung. Nah, mungkin diperlukan pemeriksaan rekam jantung. Nah, Iya. jika di semua pemeriksaan itu hasilnya normal dan arah diagnosisnya itu memang dia mengarah ke arah gangguan pencernaan, maka sampai saat ini untuk membedakan tadi yang seperti dokter Dila nanya, dok ini GERD apa gastritis atau ulkus atau tukak lambung, nah ada lagi itu istilah seperti itu, atau mungkin barangkali penyebab-penyebab yang lain, maka tindakan yang bisa kita lakukan dan memang itu istilahnya kalau di medis itu gold standard ya, artinya yang benar-benar menjelaskan bahwa memang ada kelainan di pencernaan itu adalah pemeriksaan yang namanya endoskopi seperti itu. Berarti memang penyakit mah itu enggak sesimpel itu ya dok ya? Betul. Ya. Nah, menarik lagi nih, endoskopi. Nah, para sobat Lava harus tahu nih apa sih endoskopi dan kapan kita harus endoskopi. Ya, jadi kita cerita dulu ya, mungkin nanti bisa ditampilkan video-videonya untuk alat endoskopi itu seperti apa. Jadi sebenarnya pemeriksaan endoskopi ini adalah pemeriksaan canggih ya, menggunakan fiber optik ya, dimana itu seperti selang yang fleksibel yang akan melihat masuk ke dalam saluran pencernaan kita ya. Dimana endoskopi ini ada dua macam, yaitu ada yang namanya gastroskopi kalau kita ingin melihat daerah saluran pencernaan bagian atas ya. Ada juga yang namanya kolonoskopi kalau kita mau melihat saluran pencernaan bagian bawah ya, jadi usus besar dan lain-lain. Karena memang kita bagi untuk tindakan endoskop itu di level itu gitu ya, jadi atas, bawah, dan sebetulnya ada lagi tengah, kita bisa melihat usus halus juga, namanya enteroskopi. Namun sampai saat ini tidak semua center memiliki ya. Nah, di Lavalet ini kita sudah punya alat pemeriksaan untuk endoskopi ini, sehingga nanti sahabat-sahabat Lava yang memang ada keluhan jangan berlama-lama untuk galau gitu ya, lebih baik dipastikan. Betul dok. Lebih baik dipastikan daripada berandai-andai gitu ya. Nah, pemeriksaan endoskopi ini seperti apa? Memang dia berupa seperti selang yang fleksibel dan ujungnya itu ada kamera. Jadi artinya jelas banget dokter Dila. Kalau emang ada kelainannya kelihatan, kalau nggak ada kelainannya juga kelihatan. Dan itu sangat membantu sebagian besar untuk pasien-pasien saya dengan GERD yang galau gitu ya. Galau dalam artian, aduh saya sakit jantung, atau jangan-jangan saya sakit kanker, atau jangan-jangan seperti apa, seperti itu ya. Nah, dengan pemeriksaan, di saat memang hasilnya normal, nggak ada sesuatu yang berat, kan berarti harusnya nggak boleh galau dong ya. Harusnya udah tahu kan ya. Tambah lega ya dok ya. Harusnya lebih lega ya. Dan itu untuk di saluran cerna bagian atas. Sama juga kalau ada nanti sahabat Lava yang dengan keluhan untuk saluran pencernaan bagian bawah ya, BAB darat, terus kemudian sulit pup, barangkali sulit buang air besar ya, perut merasa kembung atau buang air besarnya sering diare ya, gangguan pencernaan terutama di usus besar. Nah, itu kita tindakannya kolonoskopi. Jadi pemeriksaannya sama, menggunakan alat yang sama, tetapi jalurnya yang berbeda. Maka pemeriksaannya lewat anus seperti itu. Jadi semua sesuai indikasi. Jadi indikasinya kelainannya di mana, maka nanti konsultasi dengan dokter akan menentukan, oh ini pilihan pemeriksaannya seperti apa. Ya, gitu. Jadi memang nggak bisa datang-datang, dok saya mau endoskopi, nggak bisa ya dok ya. Jangan-jangan butuhnya kolonoskopi bukan endoskopi, bisa seperti itu. Jadi memang mutlak tindakan ini indikasinya adalah sesuai apa ya istilahnya petunjuk atau arahan dari dokter. Minimal dokter penyakit dalam ya, atau mungkin nanti bisa dikonsultasikan kepada konsultan. Nah dok, balik lagi nih mungkin dok ke tema viral kita MAH dan GERD itu sendiri. Karena masih jadi apa ya dok? Mungkin di medsos kan ada yang dulu bilang, dok misalnya meninggal karena GERD. Iya, itu aku paling bete itu. Karena memang semua penyakit lambung memang nggak sesimpel itu dok, dan banyak deskripsi, banyak bagian-bagiannya. Nah, mungkin pertanyaan yang paling sering tanyakan,
saya yang sakit lambung, saya yang sakit GERD, saya sakit gastritis, bisa sembuh atau tidak, Iya. Dok? Ya, bener banget. Saya selalu bilang sama pasien-pasien saya ya bahwa orang sakit lambung itu bisa sembuh. Oke. Kecuali Anda itu sakit tumor ya atau kanker dan sebagainya, Oke, ya oke. mungkin itu beda cerita Ya. ya. Tapi selama Anda memang kelainannya hanya gastritis, bahkan tuka yang udah sariawan itu ya, itu dengan pengobatan yang tepat ya, dan teratur, dan juga orangnya juga harus sabar, Ya, itu betul. pasti bisa sembuh. Nah, kenapa terus pertanyaannya, kok saya udah sekian lama Betul. misalnya kok masih tetap aja? Nah, yang membuat tidak bisa sembuh adalah pencetusnya. Karena penyakit MAH atau GERD atau apapun ya, kelainan lambung itu, dia selalu ada faktor pencetus yang Oke. menyebabkan asam lambung meningkat, yang menyebabkan gerak pencernaan jadi terganggu. Nah, kadang faktor pencetus itu yang mungkin tidak bisa dikontrol oleh pasien, sehingga itulah yang menyebabkan keluhannya tetap ada terus seperti itu. Gitu, Dokter Nah, Dila. itu yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman Sobat Nah. Lava, bahwa terkadang kita ngobati akibatnya saja, Dok ya. Iya, Tapi benar. sebabnya kita enggak kontrol. Ya, dan satu lagi harus diingat, orang sakit lambung itu nggak instan ya. Jadi Nah, betul. apalagi orang dengan gangguan pencernaan dan sebagainya itu nggak mungkin baru kejadian, kecuali pada kondisi gastritis akut. Misalnya gini nih, ini sering nih musim maba ya, orang dari Jawa Tengah yang makannya manis-manis pindah ke Malang, kemudian setiap hari nyobain kuliner pedes-pedesan. Pedes-pedesan, gitu ya. betul, betul. Nah, bisa aja setelah itu kemudian dia sakit perut, muntah-muntah ya, itu namanya gastritis akut. Tapi dia akan selesai ya. Tapi model-model seperti orang GERD ya, itu kan nggak mungkin terjadi dalam satu malam. Jadi pasti Siap. ada faktor pencetusnya, sehingga makanya kadang kalau saya ketemu pasien GERD itu ya nggak bisa cuman sekali ini aja, harus ditanya lebih jauh kira-kira apa yang mendasari. Dan sebetulnya ceritanya itu jadi banyak. Betul, betul. Ada yang baru kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan keluarga, ada yang anaknya sakit, orang tuanya sakit. Nah, selain pola makan ya, Betul. ada yang memang penggemar pedas, nggak bisa hidup tanpa boba-boba, misalnya kayak gitu ya. Betul. Atau anak kosan yang mungkin makannya mie Betul. instan. Nah, Betul. itu kan faktor pencetus gitu ya. Iya. Nah, itu tidak bisa hanya dikontrol dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter. Tapi itu juga harus dibantu dikontrol oleh si penderita sendiri, si pasien. Nah, jadi itu kuncinya. Nggak ada sakit lambung yang nggak bisa sembuh. Sakit lambung itu pasti bisa sembuh. Namun kadang dia kambuhan karena ada pencetusnya yang kita betul. belum bisa mengkontrol sepenuhnya. Gitu. Nah, itu mungkin membuka pikiran para Sobat Lava. Kan banyak nih, Dok, yang saya sudah ganti-ganti dokter. Iya, betul. Saya sudah ganti-ganti obat, Dok, tapi kok lambung saya tambah luka. Nah, Betul, itu yang iya. mungkin salah satunya faktor pencetusnya. Gitu. Dan ada lagi loh yang Gimana, Dok? dokter saya udah endoskopi kok saya nggak sembuh. Nah, makanya itu saya gimana? bilang, saya selalu bilang di depan, endoskopi ini bukan obat. Ya, karena ada yang memaksa gitu sampai pengen endoskopi itu karena dianggapnya mungkin setelah endoskopi sembuh gitu ya. Saya bilang endoskopi ini adalah suatu alat diagnostik untuk memastikan diagnosa atau kelainan yang dialami oleh pasien, seperti itu. Nah, what next-nya setelah endoskopi baru kita lihat, oh pengobatannya seperti ini, pengobatannya seperti ini, demikian. Jadi memang banyak pengalaman dari Dokter Siva ini bahwa memang penyakit lambung tuh bisa sembuh. Betul. Asal memang diobati secara benar Iya, dan tepat benar. gitu ya, Iya. Dok ya. Nah, mungkin saya tarik kesimpulan nih, soalnya banyak banget informasi yang up to date, yang benar-benar baru buka jalan pikiran para milenial nih, Dok, para Sobat Lava di rumah, bahwa yang tadi saya bilang bahwa MAH itu bahwa GERD belum tentu, bahwa MAH itu banyak sekali gejala-gejala ya, Dok ya. Salah satunya GERD, bisa gastritis. Gejala awal tadi yang bisa Dokter Siva bilang adalah mungkin keluhan yang tidak nyaman ya, Dok ya. Dada kembung, betul, penuh. Dan yang pertama dilakukan adalah pertama kali jangan cemas para Sobat Lava. Kemudian juga lakukan posisi-posisi yang tadi Dokter Siva bilang. Minum hangat itu juga mungkin kan yang harus kita sering lakukan ya, Dok. Betul. Bangun tidur minum yang hangat. Nah, itu betul, justru betul. memang adalah salah satu pola hidup sehat juga. Dan yang terakhir, jika mengalami tanda-tanda yang sudah disebutkan Dokter Siva sebagai tanda-tanda alarm simptom tadi, jangan lupa ke Rumah Sakit Lavalet ketemu Dokter Siva Mustika, SPPD KGEH tiap hari Selasa, Kamis jam 16.00.
nanti di deskripsi YouTube kita akan saya cantumkan nomor untuk melakukan pendaftaran online untuk pemeriksaan ke Dokter Siva, untuk mau konsultasi, untuk curhat lebih dalam, Dok. Boleh. Kayaknya Dokter Siva sering dicurhati nih, Dok. Benar. Karena terkadang jadi pendengar pun jadi obat juga ya, Dok, buat para pasien-pasien kita. Dan juga ada nomor untuk pendaftaran untuk misalnya ada reservasi untuk tindakan endoskopi dari teman-teman sejawat yang mungkin membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke Dokter Siva. Ya. Dok, ada close statement mungkin untuk Ya. Dokter Siva? Ya, baik, terima kasih Dokter Dila. Jadi Sobat Lava sekalian, kalau ada di antara Sobat Lava dengan keluhan pencernaan ya, mungkin seperti yang tadi disampaikan ya, mungkin sering merasa perut nyeri, mual muntah, dada panas ya, kemudian habis makan itu kayak perutnya begah gitu ya, seperti itu. Nah, hati-hati, mungkin itu adalah salah satu gejala dari kelainan pencernaan atau mungkin bahasa awamnya MAH ya. Dan kalau itu sudah Anda derita lebih dari 2 minggu, berarti itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, pemeriksaan lebih lanjut itu nanti Anda bisa lakukan di sini, Anda bisa ketemu saya atau mungkin bisa ketemu sejawat internis yang lain. Dan jika membutuhkan pemeriksaan lanjutan ya, salah satunya adalah dengan endoskopi juga bisa Anda lakukan di sini. Nggak perlu khawatir, endoskopi itu nggak sakit ya, endoskopi nggak sakit. Dan jika itu memang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa atau kelainan yang Sobat Lava rasakan, nggak perlu khawatir ya. Dan satu lagi, penyakit lambung ya itu bisa sembuh ya, bisa sembuh ya, nggak usah kecil hati. Yang paling perlu Sobat Lava lakukan adalah mulai sekarang, jika Anda dengan keluhan-keluhan pencernaan, mungkin Anda harus mengevaluasi atau melihat lagi kira-kira ada nggak faktor resiko yang mungkin sudah selama ini kita lakukan. Paling sering itu biasanya makanan ya. Jadi kalau dengan gangguan pencernaan ya hindari pedas, kecut, ketan, santan, lemak-lemak ya, coklat. Wah, enak itu, Dok. Ya, boba ya, seperti itu karena high karbo. Jadi lambung kerja keras seperti itu. Kemudian Sobat Lava jangan lupa harus banyak minum air putih, berbanyak buah dan sayur ya. Usahakan pola BAB-nya bisa lancar ya. Kemudian untuk minuman sih soft drink yang harusnya dihindari ya, karena itu minuman berkarbonasi, jadi lambung kita bisa kayak begah seperti itu ya. Kemudian untuk kopi, teh ya, itu sih harusnya kalau menurut saya bukan pantangan yang beneran nggak boleh ya. Masih boleh tapi tidak perut kosong dan tidak dalam nggak kental gitu loh, nggak terlalu strong ya, nggak terlalu strong. Coklat jangan dulu ya. Kemudian yang paling penting lagi ya, atur pola makan, nggak bisa langsung banyak kayaknya ya. Usahakan pola makan teratur, olahraga, dan kuncinya nggak boleh stres ya, karena stres merupakan salah satu pemicu dari kelainan pencernaan. Nggak boleh stres nih para Sobat Lava. Jadi lihat podcast kita juga nggak boleh stres. Semangat. Dan insya Allah kalau itu semua dilakukan, pasti akan membantu mengurangi keluhan. Tapi kalau memang keluhannya masih berlanjut, jangan lupa segera periksa ke dokter. Oke, terima kasih Dokter Siva atas penjelasannya up to date banget hari ini. Para Sobat Lava, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut soal Dokter Siva, tentang pemeriksaan endoskopi seperti apa, boleh isi komen di bawah. Dan misalnya para Sobat Lava mau ngangkat tema ini dong, Dok, di podcast selanjutnya, boleh juga chat di komen. Dokter Siva, terima kasih sama-sama atas Dok, up to date banget. Semoga sharing. Semoga nggak makin galau ya, Dok, para Sobat Lava di rumah. Makin semangat. Makin smart. Oke, para Sobat Lava, terima kasih sudah mengikuti podcast kita kali ini. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube official Rumah Sakit Lavalet. Sampai podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.